ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 2 Dzulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 30 April 2025. Kita kembali duduk bersama atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid bersama Roja TV dan Radio Roja serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masuk kepada halaman 608, babu qauli masya Allahu wa syi'ta. Bab tentang ucapan masya Allah wa syi'ta, yang artinya dalam bahasa Indonesia apa saja sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak engkau. Maksud dari bab ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk dari kesyirikan ucapan seperti ini, yaitu seorang mengucapkan ini semua sekehendak Allah dan sekehendak engkau, yaitu makhluk. Kenapa ini termasuk kesyirikan? Lima fihi min at-taswiyah bainal khaliq wal makhluq fil masyiah. Karena di dalamnya terdapat penyamaan antara sang pencipta dengan makhluk di dalam perihal kehendak, dan menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam kehendak termasuk daripada kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, an Qutailah anna Yahudiyan ata an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, dari Qutailah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu sekalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan juga demi Ka'bah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Ahibati fillah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan hadisnya sahih. Baik. Pada kesempatan kali ini kita membahas hadis ini, dan penulis kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, Fadilat Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala berkata, Qawluhu an Qutailah بمثنات مصغرة بنت صفي الأنصارية صاحبية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب وراه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini penulis berkata dari Qutailah. Qutailah dengan bentuk pengecilan. Jadi Qutailah itu adalah nama yang dari kata qatilah atau Qutailah, dan dia adalah anak perempuan dari Safi Al-Ansariyah. Beliau seorang kaum Ansar, Qutailah ini. Kemudian beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian juga berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Qutailah radhiyallahu anhu mempunyai hadis di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Dan dialah hadis ini yang disebutkan di dalam bab ini. Yang meriwayatkan dari Qutailah adalah Abu Abdullah bin Yasar Al-Ju'fi, salah seorang rawi yang meriwayatkan dari Qutailah radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Yasar Al-Ju'fi. Nah, kemudian ada keterangan tambahan, kalau boleh saya tambahkan dari kitab lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani, dan Ibnu Sa'ad, Ibnu Mandah, dan selainnya.
Dan hadis ini adalah penegasan bahwa lafaz ini termasuk kesyirikan. Karena Nabi Muhammad SAW menetapkan apa yang disebutkan oleh kaum Yahudi, bahwa itu adalah sebuah kesyirikan. Dan beliau melarang akan hal tersebut. Beliau melarang akan hal tersebut. Kemudian juga dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang yang mengucapkan dengan ucapan seperti ini, yaitu aj'altani lillahi niddan. Apakah kalian menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak setuju untuk ada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'it. Semuanya sekehendak Allah dan sekehendak engkau. Nah, ini tidak disetujui oleh Rasulullah SAW dengan sanggahan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau berkata aj'altani lillahi niddan. Dan itu menunjukkan kesyirikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan sekutu. Nah, dan juga di dalam lafaz yang lain beliau bersabda innakum tunaddidun, kalian telah menjadikan sekutu dengan lafaz seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan masya Allah wa syi', sekehendak Allah dan sekehendak engkau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini juga memberikan, atau di dalam lafaz yang lain memberikan isyarat, petunjuk, yaitu dengan lafaz yang jauh dari kesyirikan. Dan seorang hamba meskipun mempunyai kehendak, maka kehendaknya mengikuti untuk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak memiliki kuasa atas sesuatu apapun yang ia kehendaki kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, itu penjelasan dari hadis. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa fihi qabulul haqqi mimman jaa bihi kainan man kan. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran menerima kebenaran dari siapa saja yang membawa kebenaran. Menerima kebenaran dari siapa saja yang membawa kebenaran. Ini pelajaran dari hadis ini. Karena Rasulullah SAW menyetujui apa yang disebutkan oleh kaum Yahudi tadi. Wa fihi bayanun nahi anil halifi bil Ka'bah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran tentang penjelasan akan larangan bersumpah dengan Ka'bah. Maksudnya tidak boleh seseorang mengucapkan demi Ka'bah. Demi Ka'bah, tidak boleh.
Karena Ka'bah adalah makhluk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padahal Ka'bah itu adalah Baitullah yang mana berhaji ke Baitullah allati hajjuha wa qasduha bil haji wal umrah fariḍah, yang mana berhaji ke Baitullah dan bermaksud ke Baitullah ini adalah kewajiban. Tapi meskipun demikian tetap tidak diperbolehkan untuk menunaikan untuk mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Kenapa? Karena tadi Ka'bah adalah makhluk dan bersumpah boleh hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian penulis berkata, wa hadza yubayyin anna an-nahya 'ani syirki billahi 'am la yasluhu minhu syai'. Dan ini menjelaskan bahwa larangan tentang kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah umum. Tidak boleh sedikit pun darinya. Artinya, tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan siapapun dan apapun. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah apapun dan siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala. La limalakin muqarrab wala linabiyyin mursal. Tidak untuk seorang malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, tidak juga untuk seorang nabi yang mursal, yang diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita syirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Wala lil Ka'bah allati hiya baitullah fi ardih. Tidak juga boleh mensyirikkan Allah dengan Ka'bah, menyamakan selain Allah yaitu Ka'bah dengan Allah dalam perkara pengagungan. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang mana Ka'bah itu adalah rumah Allah di atas muka bumi ini. Wa anta tara ma waqa'a minan nasi al-yawm min al-halif bil Ka'bah wa su'aliha ma la yaqdiru alaihi illa Allah. Dan kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata, engkau akan melihat apa yang terjadi di tengah manusia pada hari ini, yaitu berupa bersumpah dengan Ka'bah dan meminta kepada Ka'bah apa yang tidak disanggupi atasnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kekeliruan. Wa minal ma'lum anna al-Ka'bah la tadurru wa la tanfa'. Dan termasuk dari hal yang sudah dimaklumi bahwa Ka'bah tidak mudarat, tidak memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa innama syara'a Allahu li'ibadihi at-tawafa biha wal ibadata 'indaha wa ja'alaha lil ummati qiblatan. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mensyariatkan untuk hamba-hambanya untuk tawaf pada Ka'bah dan beribadah di sisinya
dan menjadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk umat Islam. Itu saja. Tidak boleh beribadah kepada Ka'bah, berdoa kepada Ka'bah, ya. Tidak boleh meminta kepada Ka'bah. Ka'bah tidak memberikan manfaat atau mudarat. At-tawafu biha masyru'. Maka tawaf mengelilingi Ka'bah adalah disyariatkan. Wal halifu biha wa du'a'uha mamnu'. Sedangkan bersumpah dengan Ka'bah dan berdoa kepadanya adalah terlarang. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. Maka wahai orang yang hamba Allah yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bedakanlah antara apa yang disyariatkan dan apa yang dilarang. Wa in khalafaka man khalafak min jahalatin nas alladzina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Meskipun menyelisihimu siapa saja yang ingin menyelisihimu dari manusia-manusia yang bodoh, yang mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang jalannya. Karena tadi tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh penulis, qauluhu innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Di dalam hadis disebutkan orang Yahudi ini berkata, kalian wahai kaum muslimin sedang melakukan kesyirikan. Kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Semua atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Wal 'abdu wa in kanat lahu masyi'ah fa masyi'atuhu tabi'atun. Fa masyi'atuhu tabi'atan li masyi'atillah. Dan seorang hamba meskipun ia memiliki kehendak, maka kehendaknya mengikuti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala qudrata lahu ala an yasha'a syai'an illa idza kana Allah qad sya'ahu. Dan tidak ada kuasa untuknya apabila ia menghendaki sesuatu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya atasmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Bagi siapa yang menghendaki dari kalian untuk berjalan di atas jalan yang lurus, dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Rabb alam semesta. Surat Takwir ayat 28 sampai 29. Ayat ini sama dengan kita mengucapkan semuanya atas kehendak Allah, dan seorang hamba mempunyai kehendak, dan kehendak hamba tidak akan bisa terjadi kecuali dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah innallaha kana 'aliman hakima. Yang artinya sesungguhnya ini adalah peringatan
barang siapa yang berkehendak untuk menjadikan jalan kepada Rabb-Nya, maka kehendak apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Surat Al-Insan ayat 29 sampai 30. Ayat ini juga sama, menunjukkan bahwa seorang hamba mempunyai kehendak, dan kehendak hamba tidak akan terlaksana kecuali dengan atas kehendak jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wa fi hadhihi al-ayat wal hadith ar-radd 'ala al-qadariyyah wal mu'tazilah nufatil qadar. Dan di dalam ayat ini dan hadis ini terdapat penjelasan ataupun terdapat bantahan atas kaum Qadariyah dan kaum Mu'tazilah, orang-orang yang menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuthbituna lil 'abdi masyi'ah tukhalifu ma aradahu Allah taala min al-'abdi wa sya'ahu. Mereka lah orang-orang yang menetapkan untuk seorang hamba kehendak yang menyelisih apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba dan apa yang dikehendakinya. Maksudnya gini, kaum Qadariyah ini mereka lah yang mengatakan bahwa seorang hamba berkehendak dan kehendak seorang hamba tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diikuti juga oleh kaum Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat yang lebih mengedepankan akalnya. Maka mereka mengatakan bahwa seorang hamba memiliki kehendak, yang kehendak hamba itu bisa saja menyelisih kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat tadi dan juga hadis bab adalah sebagai bantahan atas kaum Qadariyah dan kaum Mu'tazilah. Wa sayati ma yubtilu qawlahum fi bab ma jaa fi munkiril qadar insyaallah taala wa annahum majusu hadhil ummah. Yang artinya dan akan datang apa atau sesuatu yang membatalkan pendapat mereka ini. Di dalam bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Nanti akan disebutkan di situ secara rinci insyaallah taala. Dan bahwasanya kaum Qadariyah ini adalah majusu hadhil ummah. Orang majusinya umat Islam. Apa itu orang majusi? Karena orang majusi ini meyakini bahwa ada dua Tuhan. Tuhan baik, Tuhan buruk. Jika yang berbuat ini adalah keburukan, ini adalah dari seorang hamba, maka itu berarti yang melakukannya adalah Tuhan buruk. Jika seorang hamba melakukan kebaikan-kebaikan, maka adalah Tuhan baik. Maka berarti ada dua Tuhan. Nah, sama orang Qadariyah juga begitu. Mereka meyakini ada Allah yang memiliki kuasa dan juga ada makhluk yang memiliki kuasa. Tidak ada hubungan kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Ini disebut oleh Rasulullah SAW, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah orang-orang majusi dari umat ini. Nah. Kemudian penulis mengatakan, wa amma ahlus sunnati wal jamaah fatamassaku bil kitabi was sunnati fi hadzal babi wa ghairihi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka
berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis di dalam bab ini dan di dalam bab-bab lainnya. Wa'taqadu anna masyiatal 'abdi tabi'atun li masyiatillah ta'ala fi kulli syai' mimma yuwafiqu ma syara'ahu Allah wa ma yukhalifuhu. Dan mereka meyakini bahwa kehendak seorang hamba mengikuti untuk kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatu, dari apa saja yang menyepakati apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang menyelisih apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min af'alil ibad wa aqwali, dari ucapan-ucapan seorang hamba dan perbuatan-perbuatan mereka. Fal kullu bi masyiatillah wa iradatihi. Maka segala sesuatu dengan kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada perkataan ini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis, mereka meyakini seorang hamba memiliki kehendak. Ya, tetapi kehendak hamba tidak bisa terjadi dengan kehendak tersebut kecuali seorang yang kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan baik seorang hamba atau perbuatan buruk seorang hamba. Hamba beriman, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, atau hamba kafir, musyrik, melakukan perbuatan bid'ah, kemudian melakukan dosa-dosa besar, maka itu semua adalah atas kehendak hamba yang di bawah atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama wafaqa ma syara'ah radhiyahu wa ahabbah. Maka apa saja yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, maka berarti Allah meridainya dan Allah mencintainya. Dan wa ma khalafahu karihahu minal 'abd. Adapun apa saja yang Allah Subhanahu wa taala selisih, apa saja yang seorang hamba menyelisih syariat Allah, maka Allah membencinya dari seorang hamba tersebut. Jadi ini jawaban adalah, kadang ada orang bertanya begini, ada seorang hamba berzina, apa itu kehendak Allah? Maka jawabannya, semua yang terjadi atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Akan tetapi ada yang terjadi dicintai oleh Allah, ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah, maka itu disebut dengan iradah syar'iyyah diniyah. Keinginan Allah yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Maka itu dicintai oleh Allah. Dan itu kehendak tidak mesti harus terjadi. Ya, jika Allah menghendaki maka terjadi. Buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seluruhnya beriman. Walau syaa Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka sungguh seluruh yang ada di muka bumi ini akan beriman seluruhnya. Nah, ada seorang yang melakukan perbuatan maksiat, maka kita katakan itu adalah atas kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan iradah qadariyah kauniyah. Iradah, kehendak yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, terjadilah. Maka terjadilah. Dan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang terjadi atas muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering orang mengatakan bahwa tidak, kalau begitu saya tidak mengapa dong untuk melalaikan perintah dan melanggar larangan. Karena ini kan atas semua atas kehendak Allah. Kita katakan
tidak boleh melalaikan perintah dan melanggar larangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membencinya dan kita wajib mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan kama qala ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'anhum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian kufur, yaitu tidak beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kalian. Dan Allah tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Surah Az-Zumar ayat 7. Artinya kalau ada orang kafir, maka semuanya itu atas kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak ridha. Allah tidak suka. Nah, gitu. Itu disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Dan iradah ini biasanya pasti terjadi karena tidak mungkin terjadi kecuali dengan kun fayakun. Kecuali dengan Allah mengatakan kun, terjadilah, maka terjadilah. Surah Az-Zumar ayat 7. Wa fihi bayanun anna al-halifa bil ka'bati syirk. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyya ala qawlihi innakum tusyrikun. Yang artinya, dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa penjelasan tentang bersumpah dengan ucapan demi Ka'bah adalah kesyirikan. Bersumpah dengan ucapan demi Ka'bah adalah kesyirikan. Karena Nabi Muhammad SAW menyetujui seorang Yahudi atas ucapannya, sesungguhnya kalian sedang melakukan kesyirikan dengan mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nah, ini nggak boleh, berarti seseorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, kemudian penulis setelah itu membawakan dalil yang kedua. Walahu aidan 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddan ma syaa Allah wahdah. Yang artinya, dan diriwayatkan beliau juga bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, yaitu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW bersabda, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan bahwa menyatakan atas kehendakmu dan atas kehendak Allah dan kehendakmu ini adalah sebuah kesyirikan. Baik. Penulis kemudian mengatakan, hadza yuqarriru ma taqaddam. Ini adalah menegaskan apa yang sudah berlalu dari penjelasan tadi. Min anna hadza syirk. Bahwa ucapan ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu ini adalah kesyirikan. Liwujudi taswiyati fil 'athfi bil waw. Karena ada keberadaan penyamaan. Menyamakan makhluk dengan Allah. Dan di dalam ucapan tersebut ada ucapan waw, yaitu dan. Wa qawluhu aj'altani lillahi niddan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi dalam hadis, apakah kamu menjadikan aku sekutu untuk Allah? Fihi bayanun ma sawwal 'abda billah walau fi syirkil asghar faqad ja'alahu niddan lillah sya'a am aba khilafan liman yaquluhu al-jahilun mimma yakhtassu billahi ta'ala min ibadah wa ma yajibu an-nahyu anhu min asy-syirki binaw'iyyah.
Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Yang artinya di dalam hal ini terdapat penjelasan, barang siapa yang menyamakan hamba dengan Allah, maka walaupun di dalam syirik kecil, maka berarti dia telah menyamakan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, barang siapa yang menyamakan antara hamba dengan Allah, walaupun dalam perkara syirik kecil, maka sudah disebut sebagai menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia setuju atau tidak. Ya. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang bodoh dari apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah dan apa yang wajib untuk dijauhi dari kesyirikan dengan macam-macamnya. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya Allah akan memahamkan agama padanya. Maksud pada perkataan penulis ini adalah ada sebagian orang mengatakan bahwa kalau cuma syirik kecil tidak dinamakan menjadikan sekutu bagi Allah. Maka jawabannya ini tidak. Bahwa walaupun dia syirik kecil, tetap dia dinyatakan sebagai menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Qauluhu wal ibni Majah. Nah, kemudian penulis setelah itu membawakan dalil yang ketiga. Wal ibni Majah anit Tufail akhi Aisyah li ummiha qala ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud qultu innakum la antumul qawm laula antum taquluna Uzair ibn Allah qalu wa innakum la antumul qawm laula antum annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون المسيح ابن الله قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Artinya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ini saudaranya Aisyah seibu radhiyallahu anha. Ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengucapkan Al-Masih putra Maryam. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari, aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepada beliau mimpi tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang?" Aku menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah kemudian bersabda, "Amma ba'd." Amma ba'd itu adalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan perkataan sebelumnya dengan perkataan yang akan diucapkan. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kalian. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan
yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepada kalian, karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi disebutkan anit Tufail, akhi Aisyah li ummiha, dari Tufail, saudara Aisyah seibu. Tufail yang dimaksud adalah At-Tufail ibnu Abdullah ibni Sakhbarah, akhu Aisyah li ummiha. Tufail adalah bin Abdullah bin Sakhbarah, saudara Aisyah seibu. Sahabiyun lahu hadithun 'inda Ibnu Majah wa huwa ma dzakarahu al-musannif fil bab. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memiliki satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan inilah yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Wa hadhihi ar-ru'ya haqqun aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila bimuqtadaha. Mimpi ini adalah benar, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengerjakan konsekuensinya. Fanahahum an yaqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Fa'amarahum an yaqulu ma syaa Allah wahda. Maka Rasulullah SAW melarang mereka mengucapkan sekehendak Allah dan sekehendak Muhammad. Tetapi mereka memerintahkan untuk mengucapkan, dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan apa saja yang dikehendaki oleh Allah satu-satunya. Sekehendak Allah saja satu-satunya. وهذا الحديث وما قبله أمرهم أن يتولوا ما شاء الله وحده. Dan hadis ini dan apa yang sebelumnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan masya Allah wahda. ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان. Dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah lebih sempurna dalam keikhlasan dan lebih jauh dari kesyirikan daripada mereka mengucapkan thumma syaa fulan, kemudian daripada mengucapkan kemudian sekehendak si fulan. Lianna fihi at-tasrih bit-tauhid al-munafi lit-tandid min kulli wajh. Karena dalam ucapan ini terdapat penegasan tentang tauhid yang menafikan kesyirikan dari setiap sisi. Fal-basir yakhtaru nafsihi a'la maratibil kamal. Maka orang yang berilmu dalam ilmu pengetahuannya memilih untuk dirinya adalah tingkatan yang paling sempurna, tingkatan paling tinggi kesempurnaannya di dalam kedudukan tauhid dan keikhlasan. Maksudnya begini, kalau ada orang mengucapkan masya Allah wahdah, sekehendak Allah saja semata satu-satunya, ini lebih afdal daripada seseorang mengucapkan masya Allah summa syi', sekehendak Allah kemudian sekehendak engkau. Meskipun ucapan kemudian sekehendak engkau ini boleh, tetapi yang lebih afdal adalah masya Allah wahdah, sekehendak Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, qauluhu wa kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Warada fi ba'd at-turuq annahu kana yamna'uhu al-haya' minhu. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mengatakan, dan ada yang melarangku seperti ini, untuk melarang kalian akan hal tersebut. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa yang melarang Nabi Muhammad SAW, atau yang menahan Nabi Muhammad SAW untuk melarang para sahabat mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad adalah sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wa ba'da hadzal hadits alladhi haddatsahu bihi Tufail
an ru'yahu khatabahumus sallallahu alaihi wasallam fanaha an dzalika nahyan balighan. Maka setelah hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tufail dalam mimpinya, maka Rasulullah SAW melarang mereka dengan larangan yang tegas. Fama zala sallallahu alaihi wasallam yuballighuhum hatta akmalallahu lahu ad-din wa atamma lahu bihi ni'mah wa ballaghal balaghal mubin. Maka masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka sampai Rasulullah SAW, sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini untuk Nabi Muhammad SAW dan menyempurnakan untuk Nabi Muhammad SAW dengan agama ini kenikmatan. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat Allah dan keselamatan dari Allah atas Nabi Muhammad SAW, kerabatnya, dan para sahabatnya seluruhnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fihi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis ini terdapat hal yang semakna dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang artinya mimpi yang baik adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Maka siapa yang bermimpi yang baik-baik, maka itu berarti dia mendapatkan kebaikan. Karena berarti dia mendapatkan satu dari 46 bagian dari kenabian. Kemudian penulis berkata, qultu wa in kanat ru'ya manamin fahiya wahyi yathbutu biha ma yathbutu bil wahyi amran wa nahyan wallahu a'lam. Aku berkata, jika itu adalah mimpi, maka dia adalah wahyu. Tetap dengan apa yang ditetapkan oleh wahyu, baik itu perintah ataupun larangan. Wallahu a'lam. Maksudnya, kalau ada orang bermimpi baik, maka pada saat itu dia dilihat apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kalau sesuai, maka berarti itu adalah mimpi yang baik. Kalau tidak sesuai, maka berarti itu adalah mimpi yang buruk. Alhamdulillah selesai bab yang ke-44 dan saya meringkas apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu bab yang ke-44 ini menjelaskan tentang hukum mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan ini adalah contoh ucapan yang di dalamnya terdapat kesyirikan, yaitu mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak. Karena huruf waw yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dan, menunjukkan kesetaraan. Dan ini juga masuk ke dalam menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun adalah syirik kecil. Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu hadis riwayat Imam An-Nasai dari Qutailah, yang maknanya adalah ada seorang Yahudi menuduh kaum muslimin terperosok ke dalam syirik asghar akibat perkataan yang disebutkan di dalam dalil tadi. Dan Nabi Muhammad SAW membenarkan hal tersebut dan memerintahkan untuk mengucapkan yang benar, ucapan yang tidak merusak tauhid. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW mengingkari ucapan yang menggandengkan kehendak Rasulullah dengan kehendak Allah. Karena ini berarti menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Yang artinya sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga hadis dari At-Tufail
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa makna hadis ini adalah bahwa At-Tufail bin Abdullah bermimpi, dan beliau ini adalah saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bahwa dua orang berbeda agama saling menyatakan satu dengan yang lainnya, yaitu orang Yahudi, seorang Muslim bermimpi bertemu dengan Yahudi dan mengatakan bahwa kalian sebenarnya adalah kaum yang terbaik, cuma kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi ini juga membalas, kalian juga sebenarnya orang yang terbaik, akan tetapi kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang ini bertemu dengan Nasrani juga demikian. Maka kaum Nasrani juga membalas dengan, kalian juga melakukan kesyirikan karena mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ucapkanlah Masya Allah wahdah, ucapkanlah sekehendak Allah semata saja, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bab yang kita pelajari, bab yang ke-44. Wallahu alam, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita ambil faedahnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang bertanya silahkan, sekali lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp bisa mengirimkannya di nomor 0218236543 atau bisa menghubungi kami ya di nomor yang sama, di nomor telepon biasa di 0218236543. Nah, ada yang pertama kami juga terlebih dahulu Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, terkait perkataan yang dilarang atas kehendak Allah dan kehendak kamu, bagaimana dengan perkataan Allah dan Rasulnya? Apakah hal tersebut dapat disamakan Ustaz dengan yang bagian sedang kita bahas? Mohon penjelasan dan jawabannya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apakah ucapan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui misalkan sama dengan Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa sya'a Muhammad, sama dengan ucapan sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka jawabannya adalah tidak sama, dan ini diucapkan hanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Hanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad, sekehendak Allah dan sekehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ini tidak diperbolehkan. Karena ini termasuk daripada kesyirikan di dalam kehendak. Ya, tidak boleh menyetarakan, menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau seandainya seseorang mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, maka ini diperbolehkan secara umum, terkhusus dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat dan agama, bukan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib secara mutlak, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah tetap hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam kisah bertanya kepada pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat tentang fitnah
atau hal genting yang terjadi saat Dajjal datang. Maka sahabat ini menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari ucapan tersebut. Jadi tidak mengapa ucapan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, tidak mengapa ucapan tersebut secara umum dalam perkara-perkara syariat, ya, bukan dalam perkara-perkara gaib yang mutlak. Adapun ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Muhammad SAW, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena ada penyetaraan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini diharamkan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan yang bermanfaat. Dan satu pertanyaan kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami tunggu di 0218236543. Silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Iya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pekerjaan gitu ya. Yang satu saya merasa pekerjaan itu kayak diberikan kemudahan oleh Allah gitu Ustaz. Jangan pekerjaan yang satunya kayaknya disuruh gitu Ustaz. Nah, di tengah-tengah jalan saya kok merasa ada perbedaan ini gitu. Saya agak ragu kemudahan yang diberikan oleh Allah itu kayak semacam istidrak atau gimana Ustaz. Jangan ada kok ditusuk gitu. Pekerjaannya halal dua-duanya kan? Pekerjaan yang dua-duanya itu tidak ada mengandung unsur subhat atau lainnya kan? Dan semua pekerjaan halal. Perbedaannya itu tengah jalan ada sangat beda sekali. Ya, hampir pekerjaannya hampir mirip sih. Videonya juga hampir sama. Istilahnya sama kok perbedaannya ini sangat ketara sekali gitu. Baik. Apakah saya takutnya agak terjerumus atau gimana gitu? Cara mengetahui kalau itu berbeda baik atau enggaknya di pekerjaan yang kita atau pekerjaan yang itu gimana saja. Baik. Itu juga ada banyak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cara mengetahui apakah Allah meridhai atau tidak pekerjaan ini, maka dilihat apakah pekerjaannya halal atau tidak. Satu. Yang kedua, apakah pekerjaan tersebut tidak mengakibatkan melalaikan perintah dan melanggar larangan. Jika Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang ingin mengetahui apakah Allah ridha atau tidak, maka dilihat pekerjaan tersebut apakah halal atau tidak, melalaikan perintah atau melanggar larangan atau tidak. Adapun jika seseorang melihat ada dua pekerjaan, yang satu dimudahkan, dilancarkan, yang satu malah dipersulit, maka begitulah kehidupan. Manusia ada dalam keadaan lapang, ada dalam keadaan sulit. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kesulitan, ada juga kemudahan. Ya, kemudian ujian pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nabluwannakum bi syai' minal khawfi wal ju'i wal aqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan makanan, buah-buahan, dan orang-orang yang dicintai diwafatkan, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Artinya, berdasarkan ayat ini, ada semacam ujian selalu dari seorang hamba, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba. Maka apakah ini istidraj ketika usaha dimudahkan? Jawabannya berbaik sangkalah kepada Allah. Selama kita taat kepada Allah, kita tidak bermaksiat, kita berusaha untuk taat, menjauhi maksiat, maka pada saat itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun yang diuji usaha satunya lagi kesulitan, maka berarti tetap berbaik sangka juga kepada Allah, membuat kita semakin sadar bahwa semuanya atas kehendak Allah, atas karunia Allah kita berusaha, Allah yang membagi, dan seterusnya demikian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dua pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di kesempatan pertemuan hari ini karena waktu yang telah habis, dan mungkin ada kita menutup tadi sampaikan untuk sahabat wajah sekali. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dalam kesempatan terakhir ini, di penghujung kajian kita ini, ada nasihat yang ingin saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Yang artinya, dan apabila dikatakan kepadanya, takutlah, bertakwalah engkau kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya. Dia tidak menerima nasihat tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi, yang menyebabkannya berlakukan dosa. Maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, termasuk daripada sifat yang buruk adalah idza wu'idha hadzal fajir fi maqalihi wa fa'alihi qila lahu ittaqillah anza'a an qawlik wa fi'lik warji' ila al-haq imtana'a wa aba wa akhadhathu al-'imyah wal ghadab bil ithm ay bisababi ma ishtamala 'alayhi min atham. وهذه الآية شبيهة بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولا بئس المهاد أي كافيته عقوبة في ذلك. هي كافيته عقوبة في ذلك, yang artinya sifat yang buruk dari orang-orang yang fajir, keras hatinya, kafir, adalah apabila dikatakan kepada dia takutlah kepada Allah, maka tumbuh kesombongan dalam hatinya untuk melakukan dosa. Jika orang-orang fajir, orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang bermaksiat dinasihati atas perbuatannya, atas ucapannya, dengan ucapan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, lepaskan ucapanmu tersebut, hentikan perbuatanmu tersebut, kembalilah kepada kebenaran. Maka orang-orang ini bukannya menerima, bahkan bukannya berterima kasih, tapi malah dia menolak, enggan. Kemudian dia malah menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan maksiat tersebut. Nah, surat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 206, sama dengan surat Al-Hajj ayat 72, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran,
Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang kafir tersebut. Mereka menolak nasihat. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Qul afa unabbi'ukum bisyarri min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk daripada itu? An-nar, yaitu neraka. Wa'adaha Allahu alladzina kafaru bi'sal masir. Allah menjanjikan, mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka seharusnya orang beriman apabila dinasihati, menerima nasihat tersebut. Al-hikmah dhalatul mu'min. Fa'anna wajadaha akhadha. Kebenaran itu adalah hal yang hilang dari seorang beriman. Kapan dia mendapatkannya, mendapatkan nasihat, maka dia hendaklah menerima nasihat tersebut. Tidak malah menyombongkan diri. Apalagi di sebagian orang kadang-kadang dinasihati, malah dia mencari kesalahan-kesalahan orang yang memberi nasihat. Atau malah dia membalas dengan balasan-balasan yang buruk. Tidak menerima nasihat, tidak lapang dada atas nasihat. Nah, ini sifat orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan itu tadi adalah tanda kerasnya qalbu, tidak menerima nasihat, malah menyombongkan diri, merendahkan yang memberi nasihat, kemudian membanding-bandingkan nasihatnya dengan kesalahan orang yang memberi nasihat, dan seterusnya. Ini tanda keras hati. Maka janganlah seseorang memiliki sifat tersebut dari orang-orang beriman. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekali lagi untuk Ustaz dan semua